Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberikan umur panjang, kita manfaatkan untuk mengaji ya. Semoga umur kita jadi berkah dengan kita mengaji. Baik, video yang terakhir saya sudah sampaikan bahwa ikhfa hakiki itu dibagi menjadi 3 dan cara bacanya juga berbeda-beda. Mari kita belajar bersama-sama untuk mengetahui cara membaca bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Cara membacanya, 1, dibaca samar ya. Nun sukunnya atau tanwinnya itu dibaca samar, tidak boleh dibaca jelas seperti idhar halqi, atau tidak boleh dibaca dengung seperti gunah musyaddadah, tapi ya ada dengungnya, ya ada samarnya. Ada dengungnya, ada samarnya. Itu tergantung hurufnya nanti ya. Tergantung hurufnya ikhfa hakiki. Maka untuk yang pertama kita akan berikan contoh ikhfa hakiki akrob atau ikhfa hakiki hurufnya itu dekat dengan makhrajnya nun. Yang pertama ta ya, ta. Itu seperti contohnya gini. Nah, ini wa mantaba. Nih, nunnya ini ada 2 cara bacanya, harus 1 dibaca samar, yang kedua dibaca dengung, nun sukunnya atau tanwinnya. Lah, yang paling pokok adalah ketika kita membaca nun sukun atau tanwin, maka kita harus mempersiapkan makhrajnya ta. Jadi kita membaca nun sukun ini langsung di situ pula kita mempersiapkan makhrajnya ta. Maka akan kelihatan seperti ini. Waman, nah, seakan-akan seperti ini. Tetapi yang kelihatan antara dengung dan samar itu lebih condong samar ya, atau condongnya seperti dengungnya itu sedikit. Jadi waman seperti N, 60 sampai 75 itu seperti N. Jadi waman sambil kita mempersiapkan makhrajnya ta, waman taba. Seperti itu ya. Memang di ikhfa hakiki ini kita harus berhati-hati sekali cara untuk membacanya. Yang kedua yaitu dal. Dal itu seperti umpamanya lafaz inda. Nah, kita membaca kita sudah mempersiapkan makhrajnya dal. Jadi inda kelihatan seperti N, tetapi di situ ada samar-samarnya, juga ada dengungnya. Lah, ukuran dengung tersebut itu seperti dengungnya gunah musyaddadah. Maka ketika membaca dengungnya ikhfa hakiki itu ditahan sampai 2 harokat seperti dengungnya gunah musyaddadah yang pernah kita pelajari di awal-awal ya. Inda.
ketiga yaitu to, ya. To seperti lafaz wama yang, nah, yang langsung kita persiapkan makhrajnya to, wama yang tiku anil hawa. Ini contohnya efa hakiki yang ausat. Bukan ausat, akrob, ya. Efa hakiki yang akrob. Lalu contoh efa hakiki yang abad, yang jauh, ya. Makhrajnya itu jauh dari nun. Hurufnya ada 2. Yang pertama kaf, yang kedua kof. Yang pertama kaf, yang kedua. Contoh umpamanya contohnya kaf, ya. Kamangkana, atau contohnya kof min qablihi, lah. Disinilah kita membedakan antara tadi membaca ikhfa hakiki yang akrob dengan yang abad. Kalau yang abad ini seperti eng. Ini seperti eng. Jadi kamangkana min qabli. Kalau yang tadi itu n-nya seperti 2. Nah, ini tadi waman taba, waman yang kelihatan seperti n. Eng-nya itu kelihatan sedikit. Kalau yang ini n-nya itu seperti langsung eng, ya. Ini ming itu. Nah, inilah cara membaca ikhfa hakiki, akrob, dan abad. Kalau cara membaca ikhfa hakiki yang tadi yang nomor 3 apa? Nomor 3 itu ausat. Ausat itu ya tengah-tengah. Tengah-tengah itu ya istilahnya itu 50-50. 50-50. Maksudnya apa? Maksudnya kita membaca makhrajnya huruf 10 yang video yang sebelum ini, ya, hurufnya ikhfa hakiki yang ausat yang 10 itu seakan-akan ya tidak ngeng juga tidak en, ya. Gimana ya? 50-50. Kalau yang ini hampir 75% eng. Nah, kalau yang akrob itu 75%-nya en. Nah, 70%-nya en. Kalau yang abad itu 75%-nya eng. Lah ini 50-50. Nah, ini yang mungkin perlu latihan membaca ikhfa hakiki ini tidak cuma 1-2 kali, tapi berulang kali. Untuk sampai di tahap ini itu berulang kali. Ya, tapi yang penting gini, ketika kita membaca nun sukun atau tanwin, kita mempersiapkan hurufnya ikhfa hakiki yang jumlahnya ada 15. Ketika kita membaca nun sukun atau tanwin, masuk nun sukun atau tanwin, persiapkan yang pertama adalah dengung selama 2 harokat. Yang kedua adalah samar. Samar itu maksudnya bukan idgham juga bukan idhar. Gimana ya samar? Bukan idgham juga bukan idhar. Nah, yang ketiga itu ketika kita membaca nun sukun atau tanwin, kita langsung masuk di makhrajnya ikhfa, hurufnya ikhfa hakiki.
Ya, seperti itu memang kita harus berulang-ulang, tidak cukup 1-2 kali, dan kita harus berhadapan dengan guru atau siapa yang mengajari kita. Mungkin itu ya, bisa dipahami. Untuk memahami ini kita harus berulang-ulang. Berulang-ulang. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak kita dan umumnya untuk kaum muslimin. Ya, video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.